Halo guys, kali ini kita akan mempelajari tentang virus. Silahkan disimak dengan baik ya. Virus adalah organisme mikroskopik atau super kecil yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung parasit. Ciri-ciri virus yaitu bersifat aseluler, tidak memiliki sel, berukuran sangat kecil yaitu sekitar 20-300 nanometer, memiliki bermacam-macam bentuk, tubuh terdiri atas asam nukleat, DNA atau RNA, hanya dapat hidup pada sel hidup, dan merupakan makhluk peralihan. Selanjutnya, struktur tubuh pada virus ini diambil sebagai contoh struktur tubuh pada bakteriofag. Pada bagian kepala terdapat asam nukleat, DNA atau RNA, kemudian terdapat selubung protein atau kapsid, kemudian ada bagian leher, dan terakhir ada bagian ekor yang terdiri dari selubung dan serabut ekor. Virus memiliki bentuk yang bermacam-macam, yaitu seperti yang pertama, bentuk batang misalnya tobacco mosaic virus atau TMV, kemudian bentuk bulat misalnya HIV, human immunodeficiency virus, kemudian bentuk filamen atau benang misalnya virus Ebola, bentuk polihedral misalnya adenovirus, kemudian yang terakhir bentuk seperti huruf T misalnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Virus dapat bereproduksi dengan cara replikasi, yaitu memperbanyak diri pada sel inang yang hidup. Reproduksi virus terdiri dari dua tahapan, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel inang setelah selesai melakukan replikasi. Sedangkan pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri, tetapi menjadi bagian dari asam nukleat bakteri. Tahapan-tahapan dari daur litik adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi, pematangan atau perakitan, serta lisis. Tahapan adsorpsi yaitu menempel atau melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kemudian penetrasi yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri membentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri untuk memasukkan materi genetiknya atau asam nukleat ke dalam sel bakteri. Kemudian sintesis dan replikasi, DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Selanjutnya, tahap replikasi yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Kemudian tahap pembatangan atau perakitan, asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Kemudian yang terakhir lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri lain dan memulai kembali daur litik. Selanjutnya adalah daur lisogenik. Tahapannya sangat sederhana dan hampir sama dengan daur litik, yaitu dimulai dari tahap adsorpsi, virus lambda akan menempel di dalam sel bakteri. Tahap selanjutnya yaitu penetrasi, virus lambda akan memasukkan DNA ke sel inang. Di dalam sel inang, DNA virus akan membentuk lingkaran. Selanjutnya tahap penggabungan, yaitu asam nukleat virus bergabung atau mengisi pada asam nukleat bakteri. Gabungan kedua asam nukleat ini akan membentuk profag. Tahap terakhir yaitu pembelahan sel. Pada saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Peran virus yang menguntungkan, yang pertama, virus berperan dalam pembuatan beberapa vaksin, seperti vaksin polio, campak, cacar, kanker, dan lain-lain. Yang kedua, untuk membuat antitoksin. Yang ketiga, sebagai bahan pembuatan insulin. Dan yang terakhir, melemahkan bakteri patogen. Selanjutnya adalah peran virus yang merugikan. Berikut adalah contoh dari virus yang menjangkiti tumbuhan, hewan, dan juga manusia, beserta penyakit yang ditimbulkannya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi virus. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Tetap semangat belajarnya. Sekian dan terima kasih.